Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas dalam hal distribusi rezeki dan pengaturan hujan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam dan menyediakan kebutuhan hidup bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama malaikat Mikail juga disebutkan dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-98. Ketiga, malaikat Israel. Malaikat Israel memiliki tugas mencabut nyawa setiap makhluk yang telah diwaktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah malaikat yang bertanggung jawab atas kematian dan pemisahan roh dari tubuh fisik. Meskipun namanya tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tugasnya dijelaskan dalam berbagai hadits. Keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada hari akhir untuk membangkitkan manusia dari kematian. Beliau memiliki peran penting dalam proses kebangkitan dan penghakiman terakhir manusia. Tugas malaikat Israfil disebutkan dalam Al-Quran seperti dalam surah Kaf ayat ke-20. Kelima, malaikat Raqib. Malaikat Raqib memiliki tugas mencatat segala amal baik manusia. Beliau adalah malaikat yang mencatat setiap perbuatan baik yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tugas malaikat Raqib dijelaskan dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Infitar ayat ke-10. Keenam, malaikat Atid. Malaikat Atid memiliki tugas mencatat segala amal buruk manusia. Beliau adalah malaikat yang mencatat setiap perbuatan buruk yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tugas malaikat Atid juga dijelaskan dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-An'am ayat ke-10. Ketujuh, malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar bertugas menanyai amal manusia di alam kubur. Beliau bersama dengan malaikat Nakir menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai keyakinan. Tugas malaikat Mungkar disebutkan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedelapan, malaikat Nakir. Malaikat Nakir memiliki tugas yang sama dengan malaikat Mungkar, yaitu menanyai amal manusia di alam kubur. Mereka berdua bertugas untuk mengevaluasi keimanan dan perbuatan manusia setelah kematian. Tugas malaikat Nakir juga dijelaskan dalam berbagai hadis. Kesembilan, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga dan menerima para penghuni surga dengan baik. Beliau adalah malaikat yang memastikan bahwa mereka yang telah berbuat baik di dunia dapat menikmati nikmat surga. Tugas malaikat Ridwan dijelaskan dalam Al-Quran seperti dalam surah Az-Zumar ayat ke-73. Kesepuluh, malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka dan mengawasi para penghuninya. Beliau adalah malaikat yang bertanggung jawab atas adanya siksaan dan azab bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Tugas malaikat Malik dijelaskan dalam Al-Quran seperti dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-77. Itulah 10 malaikat yang wajib diimani. Kita dapat meningkatkan keimanan dan pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Semoga ucapan Mimin dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.